Kisah ini dialami oleh sekelompok pendaki gunung yang ingin menaklukkan puncak Merapi. Terdiri dari 5 orang, Bima, Ardi, Sita, Dina, dan Rian. Mereka adalah sahabat yang sudah sering mendaki bersama. Namun, pendakian ke Gunung Merapi ini berbeda. Gunung ini terkenal angker, dengan banyak cerita mistis tentang pendaki yang hilang tanpa jejak. Hari pertama, pendakian berjalan lancar. Mereka memulai perjalanan dari base camp pagi hari, melewati pos-pos pendakian sambil bercanda. Udara sejuk, pegunungan membuat mereka semakin bersemangat. Namun, saat malam tiba, suasana berubah. Di pos ketiga, tempat mereka mendirikan tenda, mereka mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Malam itu, saat mereka sedang bersantai di depan tenda, Ardi tiba-tiba terdiam sambil menatap ke hutan. "Ada yang melihat sesuatu di sana?" tanyanya, menuju ke arah pohon-pohon yang gelap. Mereka semua memandang ke arah yang ditunjukkan Ardi, tapi tidak ada apa-apa. Bima mencoba bercanda, "Mungkin cuman bayangan pohon, jangan bikin suasana horor." Namun wajah Ardi tetap tegang. "Aku yakin tadi ada orang yang berdiri di sana, tapi tiba-tiba hilang." Meski merasa sedikit gelisah, mereka memutuskan untuk mengabaikannya. Namun malam itu, Dina mendengar suara seperti seseorang memanggil namanya dari luar tenda. Suaranya pelan, serak, dan menggema, seperti berasal dari jauh. Dina mencoba membangunkan Sita yang tidur di sebelahnya, tapi Sita hanya menggeliat tanpa membuka mata. Ketika Dina membuka sedikit pintu tenda untuk melihat keluar, ia melihat bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri di antara pohon-pohon. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya tampak membelakangi tenda. Dina langsung menutup pintu tenda dan membangunkan semua orang. Pagi harinya, Dina menceritakan apa yang ia lihat. "Mungkin cuman halusinasi," kata Rian sambil mencoba menenangkan. Namun Bima dan Ardi saling bertukar pandang. Mereka juga merasa ada yang tidak beres sejak malam pertama. Pendakian ke puncak dimulai pagi itu. Saat melewati jalur sempit di dekat lereng, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti mereka. Jalur yang seharusnya terlihat jelas menjadi samar-samar. Mereka berusaha tetap bersama, tapi kabut semakin tebal hingga pandangan hanya sekitar 1 meter di depan. Ketika kabut mulai sedikit mereda, mereka menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dina tidak ada bersama mereka. Panik, mereka mulai memanggil-manggil namanya. Ardi mengusulkan untuk berpencar dalam radius pendek, tetapi Bima menolak. "Tidak, kita harus tetap bersama. Kalau kita berpisah, situasi akan semakin buruk." Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke pos terakhir dengan harapan Dina menunggu di sana. Namun, perjalanan kembali terasa aneh. Jalur yang tadi mereka lewati seolah berubah. Pohon-pohon dan bebatuan tampak tidak familiar. Mereka yakin sudah mengikuti arah yang benar. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda di tempat yang dianggap aman. Mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian Dina esok hari dengan bantuan pendaki lain atau tim SAR. Namun, malam itu menjadi malam yang paling menakutkan dalam hidup mereka. Sekitar tengah malam, mereka mendengar suara langkah kaki di luar tenda, berputar-putar tanpa henti. Ketika Ardi memberanikan diri mengintip, ia melihat Dina berdiri diam di luar tenda. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang tidak berkedip. "Dina," panggil Ardi pelan, tapi Dina tidak merespon. Tubuhnya kaku seperti patung. Ardi memberitahu yang lain dan mereka semua keluar untuk menghampiri Dina. Tapi begitu mereka mendekat, Dina mulai berjalan menjauh ke arah hutan. "Tunggu Dina," teriak Sita.
Mereka mengejar Dina, namun langkahnya terasa tidak normal. Ia berjalan cepat, tanpa suara, meski jalur penuh dengan ranting dan bebatuan. Ketika mereka berhasil menyusul, Dina tiba-tiba berhenti. Ketika mereka menyentuh bahunya, tubuh Dina jatuh ke tanah seperti boneka tanpa tulang. Namun saat diperiksa lebih dekat, tubuh itu bukan Dina, hanya potongan kayu dengan kain usang yang membungkusnya. Keesokan harinya, tim SAR menemukan mereka dalam keadaan linglung di dekat jalur pendakian. Namun, Dina tidak pernah ditemukan. Menurut cerita tim SAR, jalur yang mereka lewati adalah jalur yang jarang digunakan karena dikenal sebagai jalur terlarang. Di sana sering dilaporkan pendaki yang hilang atau mengalami kejadian mistis. Hingga saat ini, sisa-sisa Dina tidak pernah ditemukan. Namun, banyak pendaki yang mengaku melihat sosok seseorang wanita di jalur terlarang itu, berdiri diam di antara pepohonan, seolah-olah menunggu sesuatu atau mungkin seseorang.